Hai, saya Rabat Adawiyah, mahasiswi MPI semester 6 kuliah di IAIN Samarinda. Jadi di video ini saya akan menampilkan video tentang rapat penyelenggaraan kuliah online kepada mahasiswa karena COVID-19. Jadi video ini saya persembahkan sebagai salah satu bentuk tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Rahmat Azazi Romantoro, selaku dosen pengampu mata kuliah microleading. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Yuk kita langsung ke video intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Keakademikan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, staf kehumasan, serta seluruh dosen yang dapat hadir dalam kesempatan rapat kali ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan rapat mengenai kuliah online karena COVID-19. Berikut saya akan menyampaikan hasil rapat pimpinan pada 27 Maret 2020 yang dilakukan melalui online atau daring. Baik, saya akan bacakan. Yang pertama, perkuliahan dilaksanakan secara daring atau online hingga akhir semester genap tahun akademik 2019-2020. Yang kedua, Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM segera menyiapkan instrumen standar pembelajaran daring atau online sebagai pedoman kegiatan pembelajaran daring atau online. Yang ketiga, lembaga akan segera mengeluarkan surat edaran terkait perubahan poin pertama dengan melihat penggunaan aplikasi dalam metode pembelajaran sehingga mempermudah proses pembelajaran, terjangkau oleh semua mahasiswa dan hasil yang akan dicapai maksimal. Kemudian yang keempat adalah setiap fakultas telah melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, baik proses perkuliahan, proses ujian tengah semester, seminar proposal, hingga munakosyah. Yang kelima adalah kampus akan berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa provider seperti Telkomsel dan Indosat agar nantinya dapat menggunakan aplikasi yang memudahkan dosen dan mahasiswa. Dan poin yang terakhir adalah bagi mahasiswa yang berada di asrama diperbolehkan untuk kembali ke kampung halamannya tetapi masuk kembali ke asrama mengikuti surat edaran berikutnya dan tetap mengikuti pembelajaran melalui daring atau online. Nah, mungkin itu saja bahan yang akan kita rapatkan. Silahkan kepada audiens rapat untuk menanggapi dan bertanya. Baik, kepada Ibu Dekan Dr. Rabiatul Adawiyah yang saya hormati, di sini saya rasa kami cukup mendengarkan dan kami paham mengenai penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Banyak sekali memang hal-hal yang telah berubah. Nah, berkenaan dengan ini saya ingin menanyakan tentang sistem pembelajaran daring atau online. Apakah memang hal ini cukup efektif diberlakukan kepada mahasiswa? Ya, terima kasih kepada Ibu Devi terkait tanggapan dan pertanyaannya. Memang benar, banyak sekali hal yang berubah, seperti dari kita mengajar dari yang tatap muka, sekarang hanya bisa melalui media online. Efektif atau tidaknya melalui kuliah online ini tergantung dari bagaimana cara dosen itu memberikan materinya, bagaimana cara dosen itu menggunakan metode dalam mengadakan kuliah online. Menurut saya seperti itu, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Efektif atau tidaknya tergantung para dosen memberikan mata kuliah ketika kuliah online. Dan saya mau bertanya Bu, bagaimana ya persiapan kuliah online-nya ini? Iya, terima kasih kepada Ibu Alifia atas tanggapan dan pertanyaannya. Bagus sekali. Bagaimana persiapan perkuliahan online? Nah, jadi persiapan kuliahan online ini harus dilakukan oleh dosen sebelum perkuliahan itu berlangsung. Jadi dosen mereka akan memberitahukan kepada koordinator mahasiswa mereka atau ketua kelas mereka untuk memberikan informasi bagaimana perkuliahan itu akan dilakukan, entah itu beberapa hari atau beberapa jam sebelum perkuliahan itu berlangsung. Jadi buat mahasiswa itu mereka harus stay terhadap HP mereka atau laptop mereka, dan mereka harus menyediakan juga kuota dan jaringan internet yang memadai, dan itu adalah salah satu syarat untuk mengikuti perkuliahan online.
Jadi kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik itu harus sangat-sangat aware, harus sangat perhatian kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak ketinggalan dalam perkuliahan. Jadi seperti itu, Ibu. Iya Bu, karena keadaan yang belum membaik dengan media online menggunakan aplikasi pembelajaran. Bagaimana dampak negatif dan positifnya untuk perkuliahan ini, Bu? Terima kasih kepada Ibu Dila atas pertanyaannya. Berbicara tentang perkuliahan online pasti ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya adalah mahasiswa ataupun dosen akan lebih paham tentang penggunaan teknologi dan penerapannya, jadi tidak gagap teknologi. Nah, itu sangat penting kan di zaman sekarang. Seseorang itu harus mengetahui tentang teknologi dan cara penerapannya. Dan kemudian kita bisa kuliah di mana saja asal jaringan internet itu memadai. Kemudian dampak negatifnya adalah pengeluaran akan bertambah untuk membeli kuota guna menunjang perkuliahan online. Kemudian ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, itu kemungkinan besar akan terjadi copy paste saat mahasiswa itu mengerjakan tugas. Nah, itu adalah dampak negatif dari perkuliahan online. Benar sekali menurut ibu-ibu sekalian mengenai pembahasan terkait perkuliahan online terhadap dosen dan mahasiswa. Perkuliahan ini sangat penting untuk mereka disebabkan pada saat ini penyebaran virus sangat memprihatinkan untuk melakukan pertemuan langsung. Oleh sebab itu, perkuliahan online sangat direkomendasikan. Informasi yang telah ibu-ibu sekalian sampaikan dan dari saya sendiri ini nanti akan diteruskan daripada kami kehumasan untuk dibuatkan surat dan dibagikan serta dibaca oleh dosen maupun mahasiswa untuk keberlangsungan perkuliahan selanjutnya. Mungkin itu saja dari kehumasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gusti atas tanggapannya. Ya, memang benar sekali perkuliahan online adalah rekomendasi atau solusi kita terhadap perkuliahan yang tidak bisa kita lakukan secara tatap muka. Melalui perkuliahan online ini, kita bisa sambil belajar juga bagaimana cara mengaplikasikan media-media internet yang sebelumnya mungkin beberapa dosen atau mahasiswa itu tidak mengetahui. Ya Pak Gusti, jadi sebagai staf bidang kehumasan sangat penting untuk memberikan informasi kepada pihak kampus mengenai perkuliahan online itu seperti apa. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara pihak kampus, dosen, ataupun mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, itu dia rapat pembahasan penyelenggaraan kuliah online pada mahasiswa. Nah, saya rasa Bapak atau Ibu yang hadir pada hari ini cukup setuju mengenai perkuliahan online yang dilaksanakan. Jadi ini dia rapat mengenai perkuliahan online. Saya selaku dekan meminta maaf sebesar-besarnya jika selama rapat berlangsung ada tutur kata saya yang salah saya ucapkan. Kemudian semoga rapat yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi teman-teman rapat mengenai penyelenggaraan kuliah online karena COVID-19. Semoga video tadi bermanfaat. Saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya ketika saya membuat video ini banyak kesalahan kata atau ada pihak yang tersinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia biasa juga seperti kalian semua yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.